Audio Jungle. Pada praktikum data darah memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mampu menetapkan parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal berdasarkan data kadar obat dalam darah atau plasma. Yang kedua, mampu menghitung parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal berdasarkan data kadar obat dalam darah atau plasma. Yang ketiga, mampu menganalisis parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal berdasarkan data kadar obat dalam darah atau plasma. Farmakokinetik adalah studi yang menghubungkan antara regimen dosis dan perubahan konsentrasi obat di dalam tubuh setiap waktunya. Tipe konsentrasi diukur di dalam darah, serum atau plasma, dan antara konsentrasi obat di dalam darah dengan respon klinik atau farmakodinamik. Berikut efek terapeutik dan efek toksik. Diukur dengan menggunakan profil konsentrasi waktu yang juga dapat menggambarkan respon optimal dan risiko minimum toksisitas. Darah adalah jaringan, cairannya terdiri dari dua bagian, yaitu plasma darah dan sel darah. Sel darah terdiri dari tiga jenis, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Volume darah secara keseluruhan yaitu 1/12 berat badan atau kira-kira 5 liter. Sekitar 55% adalah plasma darah, sedangkan sisanya 45% terdiri dari sel darah. Parameter farmakokinetika adalah besaran diturunkan secara sistematis dari model berdasarkan hasil pengukuran kadar obat utuh atau metabolitnya dalam darah, urin, atau cairan hayati lainnya. Fungsi dari penerapan farmakokinetika suatu obat adalah suatu untuk mengkaji kinerja absorpsi, distribusi, dan eliminasi dalam tubuh. Secara umum, parameter farmakokinetika digolongkan menjadi parameter primer, sekunder, dan turunan. Model kompartemen 2 dianggap bahwa obat terdistribusi ke dalam dua kompartemen. Kompartemen ke-1 dikenal sebagai kompartemen sentral, meliputi darah, cairan ekstraseluler, dan jaringan-jaringan dengan perfusi tinggi. Kompartemen ini secara cepat terdistribusi oleh obat. Kompartemen kedua merupakan kompartemen jaringan yang berisi jaringan-jaringan yang berkesinambungan secara lebih lambat dengan obat. Model ini menganggap obat dieliminasi dari kompartemen sentral, menurut Sargel dan Yu tahun 2005. Dari data simulasi yang telah diberikan, lalu buatlah kurva profil kadar obat dengan kertas semi logaritmik. Kemudian, tentukan titik-titik yang mewakili fase eliminasi. Lalu, buat regresi A hingga diperoleh nilai B dan nilai beta dari persamaan Y A plus BX. Lalu, tentukan juga len CP sama dengan min beta ditambah len B. Kemudian, masukkan T pada fase adsorpsi ke dalam regresi A hingga diperoleh CP ekstrapolasi. Kemudian, hitung CP residual dengan rumus CP dikurang CP ekstrapolasi. Lalu, buat regresi B antara CP residual dan T fase absorpsi hingga diperoleh A dan alfa dari persamaan Y sama dengan A plus BX. Lalu tentukan len CP ekstrapolasi dengan rumus min alfa kali T plus len A. Lalu hitung K dan KA dengan persamaan CP sama dengan B dikali eksponen pangkat min K per T dikurang A dikali eksponen pangkat min K per T. Lalu hitung T max dengan rumus len KA per K dibagi KA min K. Lalu hitung AOC dengan metode trapezoid dengan rumus B per beta sama dengan A per alfa. Kemudian hitung juga VD sama dengan F kecil dikali D per kel AOC. Kemudian mencari juga CL sama dengan kel kali VD dan CP maksimum. Parameter farmakokinetika yang dapat kita gunakan untuk mengkaji profil obat yaitu kecepatan absorpsi obat atau KA, luas daerah di bawah kurva atau AUC, fraksi obat yang diabsorpsi atau FA, volume distribusi FD dan FDSS, clearance atau CL, tetapan kecepatan eliminasi atau KEL, dan waktu baru eliminasi atau setengah. Dari data hasil pengamatan yang didapatkan dibuat grafik regresi linear waktu terhadap log CP, di mana didapatkan nilai Y sama dengan 1,0279 dikurang 0,0312 X, di mana R-nya sebesar min 1. Kemudian kita cari nilai B0 dan beta, di mana nanti didapatkan nilai CP sebesar 10,6635 min 0,0718 dikali T per 2,303. Kemudian kita ekstrapolasikan dengan memasukkan nilai T dari 0,25 hingga 4, di mana itu merupakan nilai waktu saat fase absorpsi.
Kemudian, lalu dari fase distribusi itu kemudian kita buat lagi persamaan grafik regresinya di mana didapatkan nilai Y sama dengan 1,6394 min 0,3827X dengan R min 0,9982. Kemudian dari sini kita cari nilai A0 dan alfanya. Kemudian kita cari nilai K, K12, K21, A, U, C dengan rumusnya sudah tersedia di mana didapatkan hasil. Ya, kemudian dapat kita cari hasil T setengah alfa dan T setengah beta di mana T setengah alfa sebesar 0,7863 jam dan T setengah beta sebesar 9,6158 jam. Kemudian yang kedua, dengan metode Wexner kita buat kurva regresi linear lagi dengan memasukkan nilai T pada sumbu X terhadap ln CP pada sumbu Y di mana didapatkan nilai Y sama dengan 4,6955 min 0,18551 dengan R min 0,9999 untuk fase eliminasi dan fase distribusi Y sama dengan 3,8817 ditambah 0,58023 dengan R 0,8840. Kemudian dari nilai ini kita dapat mengetahui nilai K, KA, dan T setengah kita masukkan dari rumus yang sudah tersedia. Maka dari itu didapatkan nilai T setengah fase eliminasi sebesar 3,7352 dan T setengah fase distribusi sebesar min 1,1944. Dengan demikian kita dapat mengetahui profil obat di dalam darah. Kesimpulan dari praktikum data darah yaitu yang pertama, parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal berdasarkan data kadar obat dalam plasma atau darah yang dapat dihitung menggunakan data darah meliputi kecepatan absorpsi, laju eliminasi, waktu paruh, dan area di bawah kurva. Yang kedua, metode perhitungan parameter farmakokinetika ada dua, yaitu metode residual dan Wagner-Nelson. Yang ketiga, parameter farmakokinetik untuk mengetahui profil obat dalam darah. Yang pertama yaitu tetapan laju absorpsi, waktu mencapai kadar puncak, dan tetapan laju eliminasi. Yang keempat, metode perhitungan pada metode residual diperoleh nilai A sebesar 43,5913, nilai alfa 0,8813, nilai B sebesar 10,6635, nilai beta sebesar 0,0718, K sebesar 0,27370 per jam, nilai K12 sebesar 0,4481 per jam, nilai K21 sebesar 0,23090 per jam. Yang kelima, pada metode residual juga nilai AUC sebesar 197,9791 mikrogram jam per mililiter, T setengah alfa sebesar 0,7863 jam dan T setengah beta sebesar 9,6518 jam. Yang keenam, metode perhitungan pada metode Wagner-Nelson diperoleh nilai K fase eliminasi sebesar 0,1855, nilai KA pada fase absorpsi sebesar 1,7427, nilai T setengah fase eliminasi sebesar 3,7358 dan T setengah fase distribusi sebesar 0,3977.